Gunung perahu naga itu benar-benar tak terhentikan. Kekuatan sihir di tubuhnya terus-menerus meledak. Kemudian, tubuhnya mengalami serangkaian luka, dan darah mengalir langsung. Kemudian, kekuatan naga yang terperangkap yang naik ke langit menembus ke dalam tubuhnya dan menunjuk ke jiwa Long Zhusan. Raungan. Pada saat ini, mulut gunung perahu naga, suara nyanyian naga, alisnya, cerah, bayangan gelap naga hitam, terbang keluar dari alisnya, ingin melarikan diri. Ini adalah bagian dari jiwa Yulong, yang menempati tubuh Long Zhusan dan mengendalikannya. Pada saat ini, jiwa Yulong dipaksa keluar oleh susunan naga yang terperangkap yang naik ke langit. Begitu jiwa Yulong keluar, dia ingin melarikan diri, tetapi dia terjerat oleh kekuatan susunan naga yang terperangkap yang naik ke langit, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Begitu jiwa Yulong keluar, tubuh Long Zhusan tidak dapat menahannya. Itu meledak dan berubah menjadi abu terbang di kota naga yang terperangkap yang naik ke langit. Satu generasi guru besar, guru sekte Kong Yuan, benar-benar menghilang dan lenyap di dunia ini. Hanya sebuah cincin penyimpanan, melayang di udara. Naga yang terperangkap naik ke susunan langit. Secara alami, ia tidak akan menyerang cincin penyimpanan. Hati Lu Ming bergerak, dan kekuatan sihir bergulir keluar, menggulung cincin penyimpanan di tangannya. Wajah Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Long Zhusan pasti telah menyembunyikan inti bintang di cincin penyimpanan. Sekarang ada di tangan Lu Ming. Itu adalah harta yang ingin dibunuh oleh para dewa dan raja. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tergerak? Lu Ming, aku ingin kau mati dengan susah payah. Jiwa gunung perahu naga meraung liar. Saat ini, ia diserang oleh susunan naga yang terperangkap, dan jiwanya jauh lebih lemah. Jika terus seperti ini, itu akan segera pecah. Raungan. Pada saat ini, dari kedalaman naga yang terperangkap naik ke langit, ada raungan yang mengejutkan, yang merupakan raungan naga hitam. Ledakan. Seluruh daratan berguncang hebat. Tidak. Kau ingin menyerang susunan itu dengan paksa. Troll itu sedikit gugup. Ledakan. Ia semakin kuat dan kuat. Melalui celah itu, kau dapat melihat bahwa Yulong yang besar itu sedang berjuang keras. Tubuhnya yang besar itu berputar dan memanjat ke arah Lu Ming. Kutukan darah naga hitam sebelumnya membuka celah di susunan pendakian langit dari naga-naga yang terperangkap. Naga hitam itu baru saja akan memanjat keluar melalui celah ini. Tabrakan. Jauh dari satu sama lain, napas teror merasuki, dan Lu Ming hampir tidak bisa menendang napasnya. Tidak, Lu Ming, cepat hapus bagian jiwa ini. Teriak iblis tulang. Bunuh aku, bunuh aku. Lu Ming mengendalikan formasi naga yang naik ke langit dengan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan jiwa Yulong. Di bawah kekuatan penuh naga yang terperangkap yang naik ke formasi langit, bagian jiwa ini akhirnya tersentuh, meledak, dan menghilang. Lu Ming, kau ingin mati. Di dalam formasi naga yang naik ke langit, Yulong mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang membara dan napas yang mengerikan, yang seperti gunung yang mengalir keluar dari langit, menghantam formasi naga yang naik ke langit. Tubuhnya yang besar, di sepanjang celah sebelumnya, terus mendaki. Dua longan besar, penuh dengan tatapan ganas ke arah Lu Ming, ingin menghancurkan Lu Ming. Bagian jiwa yang menempati gunung perahu naga itu tidak sedikit, setidaknya sebagian kecil dari seluruh jiwa naga Yulong. Kalau tidak, mustahil untuk mengendalikan gunung perahu naga selama bertahun-tahun dan memainkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Kehilangan bagian jiwa ini sangat berat bagi Yulong. Oleh karena itu, Lu Ming harus mati. Tidak, Lu Ming, cepat mundur, mundur dari formasi naga yang terperangkap dan tekan dia dengan formasi naga yang terperangkap. Teriak Bond Demon. Tanpa ragu, Lu Ming mundur tiba-tiba dan bergegas keluar dari formasi naga yang terperangkap. Mati, aku ingin kau mati. Yulong meraung, kekuatan amarahnya, meletus tanpa henti, dia berada di depan celah itu, dampaknya gila. Harus dikatakan bahwa kekuatan Yulong ini benar-benar tak terduga. Aku tidak tahu sudah berapa tahun ia ditekan di sini, dan sekarang sebagian jiwanya telah hancur, tetapi kekuatannya masih tak terbatas. Seluruh formasi naga bergetar hebat. Tekan, tekan untukku. Lu Ming mengendalikan formasi naga yang terperangkap dengan seluruh kekuatannya, dan banyak rantai cahaya meliuk ke arah naga itu. Namun, dengan perjuangan naga itu, banyak rantai sinar terus-menerus putus dan hancur.
Yulong perlahan merangkak ke arah luar formasi naga yang terperangkap. Alasan utamanya adalah mantra darah naga hitam membuka celah di formasi naga yang terperangkap. Jika tidak ada celah seperti itu, naga hitam itu, tidak peduli seberapa kuatnya, akan sulit untuk keluar. Tapi sekarang, itu berbahaya. Sentuh, sentuh. Yulong ini memiliki 7 cakar di perutnya. Itu adalah naga bercakar 7. 7 cakar naganya, selangkah demi selangkah di tanah, ke arah luar. Meskipun, dia terus-menerus diserang oleh susunan naga yang terperangkap, meninggalkan serangkaian luka di tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya dan membuat dampak penuh. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia akan terjebak di sini selamanya tanpa kesempatan untuk melarikan diri sampai Zhou Yuan mengering. Jadi, bahkan dengan harga yang mahal, dia harus melarikan diri. Terlebih lagi, ada juga inti bintang di Lu Ming. Selama dia melarikan diri, membunuh Lu Ming dan mendapatkan inti bintangnya, dia dapat memulihkan sebagian kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia tidak ingin mati karena benturan. Tidak lama kemudian, dia benar-benar bergegas ke setengah jarak. Raungan. Yulong meraung, tekanan yang mengerikan, menuju Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar, kembali lagi dan lagi, seteguk darah muncrat. Yulong terlalu kuat, terlalu jauh lebih kuat dari Lu Ming. Bahkan jika kekuatan lawan rusak parah, sebagian jiwanya hancur, dan dia juga rusak parah oleh susunan naga yang terperangkap, yang masih menakjubkan. Tidak, jika terus seperti ini, dia mungkin bisa melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mengejarmu. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Setan tulang meraung. Bagaimana dengan itu? Tanya Lu Ming. Mantra, hanya mantra, kali ini, aku hanya bisa mengerahkan seluruh tenaga. Di mata setan tulang, warna yang kejam muncul. Bagaimana kamu mengejanya? Tanya Lu Ming. Ambil inisiatif untuk menyerbu mulut pihak lain, dan kemudian kamu kendalikan susunan naga yang terperangkap untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan menggunakan metode rahasia untuk menghapus jiwanya sepenuhnya. Jalan setan tulang. Baiklah, itu saja. Lu Ming adalah orang yang tegas. Meskipun berbahaya untuk melakukannya, dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Mati dan hidup, mengaum. Pada saat ini, kamu membuka mulutnya dan meraung, membunuh mesin sedingin pisau. Sekarang, teriak setan tulang. Sebelum suara Bond Demon selesai, tubuh Lu Ming sudah melesat keluar dan menyerbu ke dalam mulut naga itu. Itu akan menghancurkan diri sendiri. Lihat saja bagaimana aku memurnikanmu secara menyeluruh. Naga itu meraung, kekuatannya mendidih, dan ia bergerak menuju Lu Ming. Kaulah yang mati. Lu Ming meraung, dan cakram susunan di kepalanya bersinar. Dia mengendalikan susunan naga yang naik untuk menekan Yulong, sehingga dia harus membagi lebih banyak kekuatan untuk melawan susunan naga yang naik. Dengan cara ini, kekuatan sihir yang digunakan untuk menghadapi Lu Ming jauh lebih sedikit. Sekarang, lihat aku akan menyihirnya juga. Setan tulang meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang tajam. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa pot jelek dari mulutnya. Guci itu bergetar sedikit, mengeluarkan bau yang mengerikan. Napas ini membuat Lu Ming tegang di seluruh tubuhnya, seolah-olah menghadapi pria kuat yang sangat menakutkan. Kemudian, guci itu terisi dengan cahaya, menutupi kandang Lu Ming. Cahaya ini dapat membantu Lu Ming melawan kekuatan naga di luar. Lu Ming, kau tidak bisa menahannya. Aku akan menghancurkan jiwanya. Setan tulang berteriak, dan tubuhnya bergegas ke dalam pot tanah liat. Kemudian dia mengendalikan pot tanah liat, naik ke langit dan menghilang di depan Lu Ming. Tampaknya dia terbang ke arah kepala Yulong. Raungan, raungan. Tidak lama kemudian, kekuatan Yulong untuk menyerang Lu Ming sangat berkurang. Siapa kamu? Siapa kamu? Yulong meraung dan tampak sangat ketakutan. Tubuhnya yang besar terus-menerus berjuang, terus-menerus berguling, perlahan menuju naga ke langit di luar susunan. Perlahan-lahan, kepalanya keluar dari naga yang terperangkap ke dalam susunan langit, yang membuat perjuangan Yulong semakin kuat. Aliran kekuatan ilahi meraung dan bergegas ke Lu Ming. Perisai cahaya di luar tubuh Lu Ming bergetar terus-menerus. Iblis tulang, kamu harus cepat, kalau tidak,
aku akan mempertanggungjawabkannya di sini. Lu Ming meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengendalikan susunan naga yang naik dan menekan Yulong. Dengan cara ini, sesaat kemudian, Yulong telah melepaskan diri dari naga yang terperangkap dan naik ke langit. Perjuangannya dan serangan baliknya menjadi semakin intens. Ah, tidak, aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Tepat pada saat ini, Yulong berteriak dan memohon belas kasihan. Hilanglah untukku. Kemudian suara dingin Bond Demon terdengar. Raungan. Yulong mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Pada saat berikutnya, semua kekuatan sihir yang menyerang Lu Ming di sekitarnya menghilang dan lenyap tanpa jejak. Apakah kamu berhasil? Lu Ming menantikannya. Sua. Pada saat ini, Bond Demon mengendalikan pot tanah liat dan muncul di depan Lu Ming. Tuan Bond Demon, apakah kamu berhasil? Lu Ming bertanya dengan penuh harap. Berhasil, akhirnya jiwa naga ini hancur. Kali ini, benar-benar berbahaya. Aku telah kehilangan banyak uang, dan aku telah kehilangan banyak energi. Bond Demon berteriak dengan cemas. Setiap kali kau bergerak, kau mengatakan kau kehilangan banyak. Lu Ming mengusap mulutnya. Wah, apa yang kau bicarakan? Aku katakan padamu, kali ini, aku benar-benar kehilangan banyak. Di masa depan, kau harus memberi kompensasi yang baik untukku, mengerti? Bond Demon meraung. Ya, itu harus diberi kompensasi yang baik. Lu Ming hanya bisa tersenyum. Kali ini, itu benar-benar berkat Bond Demon. Kalau tidak, Lu Ming akan mati, dan rencana Yulong dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tetua Bond Demon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Ming bertanya. Mayat nagamu ini adalah hal yang baik. Aku bisa hidup untuk sementara waktu. Kau dapat mengendalikan naga yang naik ke susunan langit dan membiarkan naga itu keluar. Aku juga dapat mengendalikannya untuk mengusir beberapa musuh besar di luar. Jalan Bond Demon. Bagus. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia segera memanipulasi formasi naga yang terperangkap dan tidak terus menekan Yulong. Dengan sekejap bentuk tubuhnya, Bond Demon menuju lautan pengetahuan naga, lalu mengendalikan tubuh naga, dan memanjat keluar dari formasi naga yang terperangkap. Begitu dia melepaskan diri dari formasi naga yang terperangkap, Lu Ming terbang keluar dari mulut naga. Ledakan. Pada saat ini, Yulong mengeluarkan napas yang mengejutkan. Napas ini membuat Lu Ming merasa terkejut, lebih kuat dari sebelumnya, gunung perahu naga. Naga hitam adalah kekuatan yang mengerikan. Sekarang jiwanya telah hancur, dan telah ditekan selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa memainkan napas seperti itu. Sungguh mengejutkan. Lu Ming menghela nafas. Tentu saja, naga ini berada di masa jayanya, tetapi melampaui keberadaan Raja Dewa. Suara Bond Demon datang dari pusat alis Yulong. Melampaui keberadaan Raja Dewa. Lu Ming kagum dan merindukannya. Raja Dewa, semuanya adalah eksistensi yang dapat menghancurkan planet ini. Seberapa kuatkah untuk melampaui Raja Dewa? Syarat Xian Yanxing untuk Lu Ming adalah melampaui Raja Dewa. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukannya dan membantunya. Dia harus mencapai level ini. Lu Ming, ayo naik. Aku akan membawamu keluar. Pertama, usir mereka yang menyerang Kong Xuanzong. Kemudian, Kong Xuanzong, kamu harus tinggal sebentar. Jalan setan tulang. Lu Ming mengangguk dan bergerak, jatuh di kepala Yulong. Yulong berbalik dan bergegas keluar. Saat ini, bintang surgawi sedang dalam krisis. Sekolah iblis aneh, sekolah pedang abadi, dan tiga penguasa tanah suci tak terbatas, dengan beberapa orang kuat di alam dewa di bawah komandonya, menyerang susunan pelindung bintang Kong Xuanzong. Tidak hanya mereka, tetapi juga 10 sekte teratas juga berpartisipasi dalam serangan terhadap susunan pelindung bintang Kong Xuanzong. Meskipun susunan pelindung bintang langit Xuanzong sangat kuat, ada terlalu banyak lawan kuat di sisi lain. Setelah bertahan begitu lama, itu dalam bahaya dan akan runtuh kapan saja. Gunung Perahu Naga, kamu keluarlah untukku. Jika kamu ingin mengandalkan susunan besar, kamu ingin menghalangi kami. Jangan pikirkan itu. Kepala Akademi Sihir Aneh itu meraung. Napasnya seperti jurang seperti laut. Dia memadatkan pedang sihir dan menebasnya ke dalam susunan pelindung bintang langit Xuanzong. Ya, kamu ingin mengambil intinya sendiri, tetapi tidak ada pintu. Serahkan.
Penguasa Sekte Pedang Abadi juga melancarkan serangkaian serangan yang mengerikan. Setiap pedang yang ditebas tampaknya mampu membelah bintang Suantian menjadi dua. Ledakan. Di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, susunan pelindung bintang Suantian terus-menerus bergetar. Sentuh. Sentuh. Tiba-tiba, beberapa tempat di susunan pelindung bintang Suantian meledak. Tidak, susunan pelindung bintang akan hancur. Seorang lelaki tua dari Kong Xuanzong berseru. Begitu susunan pelindung bintang hancur, mereka tidak akan pernah bisa menahan pengepungan begitu banyak orang kuat di luar. Tuan, kemana Tuan pergi? Sang Patriark menghilang bersama Lu Ming sebelumnya. Aku tidak tahu harus kemana. Apa yang harus dilakukan? Xuanzong yang kosong naik turun, seperti semut di panci panas, gelisah. Sentuh, sentuh. Semakin banyak tempat meledak, dan akhirnya terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Susunan pelindung bintang runtuh sepenuhnya dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Kepala sekolah dari sekolah iblis aneh dan orang kuat abadi seperti kepala suku Sekte Pedang, seperti badai, menyelimuti Xuanzong yang kosong. Semua orang Kong Xuanzong merasa seolah-olah mereka berada di bawah tekanan gunung. Wajah mereka ketakutan dan berkeringat. Mereka merasakan bencana. Kepala sekolah iblis aneh, dengan matanya seperti listrik, melirik ke atas dan ke bawah Xuanzong yang kosong. Namun, mereka yang tersapu oleh matanya semua ketakutan dan berkeringat, dan tidak berani menatapnya. Ini berlaku bahkan untuk beberapa dewa Xuanzong yang kuat. Kepala sekolah iblis aneh adalah penguasa sejati di wilayah surga dan bintang dinasti Qin. Dia berdiri di puncak keberadaan. Raja Dewa Umum jauh dari lawannya. Seluruh Kong Xuanzong, hanya Long Zhusan, yang dapat bersaing dengan dekan sekolah. Ini juga alasan mengapa Kong Xuanzong dapat menjadi yang pertama dari 10 sekte teratas, karena penguasa lain dari 10 sekte teratas tidak dapat bersaing dengan dekan sekolah. Sekarang Gunung Perahu Naga tidak ada di sana, bagaimana orang lain berani menghadapi penguasa seperti dekan Akademi Roh Jahat? Gunung Perahu Naga, biarkan dia keluar. Dekan Akademi Sihir Aneh meminumnya dingin. Tuan Long, kita tidak tahu di mana dia sekarang. Seorang lelaki tua dari Kong Xuanzong menjawab. Aku tidak tahu di mana dia. Apakah menurutmu berguna untuk bersembunyi? Aku akan menghancurkan Kong Xuanzong dan melihat di mana dia bisa bersembunyi. Dekan Akademi Sihir Aneh itu berbicara dengan dingin, dan suaranya mengandung banyak sekali kemungkinan untuk membunuh. Tidak bagus. Semua orang di langit terkejut. Ledakan. Kepala Akademi Sihir Aneh itu bergerak. Di antara lambaiannya, telapak tangan sihir yang besar dan tak tertandingi terbentuk dan menekan ke bawah menuju Xuanzong yang kosong. Telapak tangan sihir itu begitu besar sehingga menutupi semua pintu utama dalam dan luar Xuanzong yang kosong. Jika telapak tangan ini ditekan ke bawah, gerbang Xuanzong yang kosong akan rata dengan tanah. Hentikan dia, bergandengan tangan. Di Xuanzong yang kosong, ada sederet kemarahan, dan kemudian, 9 sosok naik ke langit. Ini adalah 9 tetua Kong Xuanzong. Mereka semua adalah eksistensi kerajaan ilahi. Mereka semua bertarung bersama, dan masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan uniknya. 9 serangan hebat menghantam telapak tangan ajaib di langit. Boom, boom, boom. 9 tabrakan mengerikan dikirim, dan langit dan bumi bergetar hebat. Akhirnya, telapak tangan ajaib itu diblokir dan hancur di udara. Namun, 9 tetua Kong Xuanzong mendengus, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka jatuh ke arah gerbang Kong Xuanzong dan menghantam tanah dengan keras. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi, dan wajah mereka pucat. Bagaimanapun, mereka memiliki celah besar dengan dekan Akademi Sihir Aneh. Meskipun mereka saling memblokir gerakan, mereka juga terluka. Baiklah, kamu bisa memblokirku. Dekan Akademi Sihir Aneh itu minum dengan dingin. Pedang sihir terbang keluar dari tubuhnya. Dia memegangnya di tangannya. Pedang yang mengerikan keluar. Xuanzong yang kosong naik turun, menunjukkan warna keputusasaan. Jika kepala sekolah iblis aneh mencoba yang terbaik, dia harus mengirim sebagian besar tetua untuk melawannya. Tapi jangan lupa bahwa ada tetua lain di sekolah itu. Selain itu, ada juga orang-orang kuat dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci yang tak terbatas. Jika pihak lain bergandengan tangan, Xuanzong yang kosong akan hancur dalam sekejap.
Sudah berakhir. Beberapa orang tampak pucat. Apakah mereka akan jatuh di sini hari ini? Tuan Din, keluarga saya yang paling terhormat, ingin bergabung dengan Akademi Sihir Asing. Tolong biarkan kami hidup. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari Xuanzong yang kosong. Kemudian, seorang pria melangkah keluar dari udara, berdiri di udara, dan memberi penghormatan kepada kepala sekolah. Gerakan tertinggi, itu dia. Dia akan bergabung dengan Akademi Sihir. Tidak tahu malu, pengkhianat. Banyak orang Xuanzong yang kosong meraung di dalam hati mereka, tetapi tidak berani memarahi. Oh, apakah kamu akan berbalik kepadaku? Kepala Akademi Sihir yang aneh. Itu bukan aku, itu keluarga tertinggiku. Kamu belum keluar. Yang tertinggi melihat orang-orang dari keluarga tertinggi. Tiba-tiba, sosok itu terbang keluar. Di antara mereka, ada langit dan bumi tertinggi, serta anggota keluarga tertinggi lainnya. Ada banyak master dan bahkan 2 tetua. Bagus, bagus, aku berjanji. Kepala sekolah mengangguk dan setuju. Ini bukan kekuatan kecil, bukan tanpa alasan. Terima kasih atas kehormatanmu. Di masa depan, keluargaku akan menjadi satu-satunya yang mengikuti. Kekuatan tertinggi bergerak bahkan dengan sibuk. Langkah tertinggi, kau pengkhianat, hina dan tak tahu malu, mengkhianati Xuanzong yang kosong. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar, tetapi bulan tak terbatas, wajahnya marah menatap gerakan tertinggi. Apa yang tak tahu malu? Itu disebut orang bijak yang tahu situasi saat ini. Bulan tak terbatas. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Apa gunanya melakukan perlawanan tanpa rasa takut? Tertawa dan mencibir. Kekejaman adalah kekejaman, dan ada begitu banyak alasan untuk diriku sendiri. Bulan tak terbatas. Langkah tertinggi, aku salah tentangmu sebelumnya. Keluarga tertinggimu semuanya serigala bermata putih. Beberapa anggota senior Kong Xuanzong lainnya meraung. Maha Guru minum dengan dingin, dan wajahnya sangat suram. Dia berkata dengan suara dingin, sekelompok orang keras kepala, kalian ingin mati. Aku tidak ingin menemani kalian. Setelah mengatakan itu, jurus tertinggi membawa orang-orang dari keluarga tertinggi dan terbang ke arah dekan Akademi Sihir Aneh, lalu berdiri di samping kepala Akademi Sihir Aneh seperti anjing yang patuh. Lu Ming, bagaimana mungkin kau mati kali ini? Langit dan bumi tertinggi berdiri di tengah kerumunan dan meraung di dalam hatinya. Matanya menjelajahi Xuanzong yang kosong, mencoba menemukan Lu Ming dan membunuhnya. Sayangnya, dia tidak menemukan sosok Lu Ming. Karena kau tidak ada di sini, orang-orang terdekatmu akan mati. Ouyang Qingxiang dan faksi Lu Ming akan mati. Mata langit dan bumi tertinggi menyapu Ouyang Qingxiang dan Anhai, Liu Chang dan yang lainnya, memperlihatkan kesempatan membunuh yang ganas. Jika ada orang lain yang ingin menyerah, aku tidak akan menyelidiki jika dia berbalik kepadaku dan tidak menghancurkan Jianzong. Pada saat ini, penguasa Sekte Pedang Bumi bertarung. Di bawah komando Kong Xuanzong, ada juga kekuatan yang kuat, dan mereka serakah. Jika kau berlindung di tanah suciku yang tak terbatas, aku tidak akan mengejarnya. Kemudian, penguasa tanah suci yang tak terbatas berbicara. Mata beberapa orang berbinar di Xuanzong yang kosong. Beberapa orang, beberapa hati. Jika kita bersikeras melawan kekuatan besar, hanya ada satu cara untuk mati, dan masih ada cara untuk bertahan hidup dalam penyerahan diri. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun, dan umur panjang mereka sangat panjang. Begitu mereka mencapai keadaan Wushen dan dapat hidup selama 1 tahun bintang, siapa yang ingin dibunuh? Jika Anda ingin kami menjadi pengkhianat, jangan bayangkan. Begitu kami menjadi pengkhianat, kami akan menanggung reputasi abadi. Bukan hanya diri kami sendiri, tetapi generasi mendatang, tidak akan dapat mengangkat kepala mereka. Kami jelas bukan pengkhianat. Anda harus mati karena hati ini. Bulan meraung. Ini membuat beberapa orang di keluarga tertinggi tersipu malu, dan juga membuat mereka yang ingin menyerah ragu-ragu. Ya, sekali dikhianati, itu akan menanggung reputasi seumur hidup, yang lain tidak berani mengatakannya di depan orang lain, dan pasti akan menunjuk ke belakang. Karena Anda ingin mati sendiri, saya akan membantu Anda. Kepala Akademi Sihir Aneh itu memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menyapu bulan tanpa batas dengan mata dingin, dan kemudian pedang ajaib memotongnya ke arah bulan tanpa batas. Pedang ini memiliki kekuatan tak terbatas.
Bulan tidak terbatas, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia akan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dan menyerang gerakan untuk memblokir pedang. Bulan purnama tak terbatas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya terang. Seluruh manusia berubah menjadi bulan purnama, yang bersinar di langit dan menyinari dunia. Kekuatan jurus ini tidak bisa dikatakan kuat, tetapi dalam menghadapi serangan kepala Akademi Sihir Aneh, jurus ini tidak sekuat itu. Pedang ajaib itu menembus langit dan menebas langsung ke bulan purnama. Bulan purnama bergetar hebat, lalu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang ajaib itu. Bulan purnama pecah, dan bulan purnama tak terbatas muncul di udara. Dia batuk darah dan hampir membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Ada luka yang dalam, yang sangat ganas, dengan roh jahat gelap di atasnya. Tubuh bulan purnama tak terbatas itu terlempar ke belakang dan jatuh ke arah gerbang Xuanzong. Ayah, kakek, beberapa suara terdengar terus-menerus, dan beberapa sosok melintas, menangkap bulan purnama tak terbatas, tetapi Yuexin dan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, wajah mereka, sangat cemas. Orang tua Yue, kamu sangat keras kepala sehingga kamu benar-benar ingin mati. Melihat bulan yang tak terbatas itu terluka parah oleh sebuah gerakan, sang tertinggi bergerak dengan gembira dan mengejek. Yang lain dari Kong Xuanzong pucat, dan beberapa dari mereka ragu-ragu lagi, mempertimbangkan apakah akan menyerah. Kekuatan kepala sekolah Akademi Sihir Aneh itu terlalu kuat. Selain Gunung Perahu Naga, Kong Xuanzong tidak terkalahkan, sekuat bulan. Beri kau kesempatan lagi, bersumpah demi asal-usul kehidupan, menyerahlah padaku, aku bisa mengampuni hidupmu. Dekan Akademi Sihir Aneh menatap bulan yang tak terbatas dan berbicara lagi. Bunuh sesukamu, ingin aku menyerah, jadilah anjingmu, bermimpilah. Bulan meraung. Ketika mereka mendengar ini, mereka tampak muram dan ingin mati. Jelas bahwa bulan yang tak terbatas itu memanggil mereka anjing. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan membantumu. Suara dingin dekan Akademi Sihir Aneh itu terdengar, dan pedang sihir membubung ke langit, memancarkan tekanan yang mengerikan. Serangan yang mematikan, itu akan segera jatuh. Dalam kondisi bulan tanpa batas saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk memblokir pukulan ini. Xing Mo, jika kamu ingin mati, kamu akan mencobanya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, penuh dengan pembunuhan yang dingin, juga tidak diragukan lagi. Banyak orang terkejut. Xing Mo adalah nama kepala sekolah iblis aneh. Namun, di wilayah bintang surga dinasti Qin, tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya kecuali beberapa orang. Tetapi sekarang, beberapa orang berani memanggil nama kepala Akademi Sihir Aneh, dan Ciguo Guo saling mengancam. Siapa itu? Berani sekali. Ini, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, An Hai, dan yang lainnya, mata mereka menunjukkan warna terkejut. Karena mereka mengenali suara itu, yang jelas-jelas adalah suara Lu Ming. Lu Ming yang menghancurkannya. Langit dan bumi tertinggi juga meraung. Dia membenci Lu Ming sepenuhnya. Dia secara alami mengingat suara Lu Ming dengan jelas. Siapa, keluar dari sini. Serangan yang seharusnya dilakukan oleh dekan Akademi Sihir Aneh itu berhenti, matanya dengan dingin melihat ke arah suara Lu Ming. Raungan. Di arah itu, terdengar suara nyanyian naga, sedikit mengguncang kehampaan. Kemudian, seekor naga besar, berkelok-kelok dan datang, muncul di hadapan semua orang. Naga ini, tentu saja, adalah Yulong, dan Lu Ming berdiri di atasnya. Seekor naga, napas yang mengerikan. Lihat, ada seseorang di atas naga itu Lu Ming, itu Lu Ming. Banyak murid Kong Xuanzong memanggil dan mengenali Lu Ming. Lebih banyak orang terkejut. Lu Ming muncul menunggangi seekor naga. Tampaknya roh naga itu sangat tajam. Nak, apa yang kau bicarakan? Kepala Akademi Sihir Aneh itu menatap Lu Ming dengan mata dingin. Jika orang lain menatap kepala sekolah itu, aku khawatir mereka akan gemetar ketakutan. Namun, Lu Ming mengabaikan mereka sepenuhnya dan menatap langsung ke kepala sekolah itu dengan niat membunuh yang samar. Ya, kau tidak terlalu bodoh. Lu Ming berkata dengan ringan. Banyak orang begitu bersemangat hingga mereka hampir mati karena ketakutan. Lu Ming tidak cukup berani untuk memakan macan tutul hati beruang. Dia berani mengatakan bahwa kepala sekolah itu bodoh. Apakah ini berarti dia tidak ingin hidup?
Anak ini benar-benar mencari kematian. Hahaha, lebih baik aku yang melakukannya. Langit dan bumi tertawa dalam hati mereka. Anak ini sudah mati. Kebanyakan orang juga memiliki ide seperti itu di hati mereka. Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan yang lainnya berkeringat untuk Lu Ming. Hahaha, bagus, bagus. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu. Tidak ada yang berani mengatakan itu padaku. Bagus. Aku akan membiarkanmu hidup atau mati. Kepala sekolah itu sangat marah dan tersenyum, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan. Tiba-tiba, kepala Akademi Sihir Aneh itu mengulurkan tangannya, dan sebuah cakar sihir muncul, yang sangat besar. Cakar itu mencengkeram Lu Ming dan Yulong di dalamnya. Tidak bagus. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya telah mengubah wajah mereka. Namun, dengan kekuatan mereka hanya bisa menonton dengan tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Namun, dalam menghadapi gerakan ini, wajah Lu Ming masih acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit rasa jijik. Saat cakar-cakar itu mendekat, sang naga bergerak. Raung, Yulong meraung, cakar naga hitam, memancarkan cahaya redup, sebuah genggaman dan keluar. Sentuh. Ketika cakar naga itu mencengkeram cakar sihir yang dikumpulkan oleh kepala Akademi Sihir Asing, itu hanya membuat suara, kotoran, yang samar, dan cakar sihir itu dikalahkan oleh cakar naga Yulong. Kemudian, Yulong meraung, dengan 7 cakar naga di perutnya. Mereka melangkah keluar secara berurutan dan mencengkeram kepala sekolah dan melancarkan serangan balik. Betapa kuatnya, banyak orang menjadi gila. Kekuatan Yulong berada di luar dugaan semua orang. Tanpa diduga, ia dengan mudah mengalahkan serangan dekan Akademi Iblis dan melancarkan serangan balik. Kepala sekolah mengubah wajahnya. Dia bersorak, dan pedangnya meraung keluar dari tangannya. Cahaya pedang yang mengerikan itu membunuh naga itu. Kong, kong, pedang sihir itu memotong cakar naga, membuat suara benturan keras, seperti persimpangan emas dan besi, api Mars, dan kekuatan mengerikan yang menyapu ke segala arah. Tidak, kembali. Wajah banyak orang berubah drastis. Pertarungan antara Yulong dan kepala sekolah iblis aneh itu terlalu menakjubkan. Kekuatan yang tersebar itu menakutkan. Jika orang-orang di bawah Raja Dewa terlibat, mereka akan mati. Namun, Lu Ming secara alami baik-baik saja. Dia berdiri di atas Yulong dan dilindungi oleh energi Yulong. Raungan terus-menerus terdengar, dan dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan dengan ratusan gerakan. Raungan. Yulong tiba-tiba meraung, tubuh besar itu terpelintir, dan kekuatan ilahi yang kuat mengalir keluar, di sepanjang cakar naga meledak. Cahaya pedang kepala sekolah Akademi Sihir Aneh itu terguncang hebat, dan mulai runtuh. Akhirnya, cakar naga, melalui cahaya pedang, mencengkeram dekan Akademi Sihir Aneh. Kepala Akademi Yimo mengubah wajahnya. Dia berteriak dan memotong cahaya pedang yang besar. Pada saat berikutnya, cahaya pedang itu pecah. Kepala sekolah iblis aneh itu bergetar hebat dan mundur ribuan mil. Sudut mulutnya menumpahkan jejak darah. Banyak orang menarik napas dingin. Sungguh luar biasa bahwa dekan Akademi Sihir Aneh dikalahkan dan terluka. Di wilayah Tianxing Dinasti Qin, kepala sekolah iblis aneh adalah orang yang berdiri di puncak gunung. Bahkan jika dia adalah penguasa sekte pedang abadi dan guru suci tanah suci yang tak terbatas, mustahil untuk melukainya. Diperkirakan satu-satunya orang yang dapat terluka adalah tokoh legendaris Qian dan Bingpo. Namun sekarang, seorang pemuda, menunggangi naga, muncul dan melukai kepala sekolah. Ini, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan yang lainnya semua terkejut. Dari mana naga ini berasal? Kekuatannya terlalu kuat, bahkan dapat melukai kepala sekolah. Dia benar-benar penguasa. Namun, keberadaan yang begitu kuat, benar-benar membiarkan Lu Ming menunggangi kepalanya. Anda tahu, semakin kuat keberadaannya, semakin sombong dia. Menunggangi kepala adalah hal yang sangat memalukan, seperti orang biasa menginjak wajah kepala Akademi Sihir Aneh. Ini luar biasa. Lu Ming, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Bisik Ouyang. Tidak hanya mereka yang berpikir begitu, tetapi yang lain juga berpikir begitu. Saat ini, sosok Lu Ming terus-menerus muncul di mata publik. Ia tampak diselimuti lapisan kabut tebal, memberi orang perasaan yang tak terduga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gerakan tertinggi, langit dan bumi tertinggi dan sebagainya,
bola mata putra hampir menendang, dalam hati meraung luar biasa. Secara khusus, langit dan bumi tertinggi begitu cemburu sehingga ia akan menjadi gila. Ia terus berteriak dalam hatinya mengapa Lu Ming begitu beruntung dan mengapa semua ini bukan miliknya. Ini hanya masalah 3 dewa dan raja. Aku hanya bisa melakukannya di langit dan bintang dinasti Qin, dan mengirimmu pergi. Lu Ming berdiri di atas kepala Yulong dan melihat ke bawah ke kepala Akademi Iblis Aneh, dan suaranya yang menghina terdengar. Xing Mo, kepala sekolah Iblis Aneh, memiliki 3 tingkat kultivasi. Tentu saja, Lu Ming tidak melihat ini, tetapi setan tulang memberitahunya. Akan sangat sulit untuk menerobos ranah Raja Dewa. Setiap terobosan akan sangat sulit. Itu membutuhkan sumber daya yang besar, serta bakat dan kesempatan. Jika tidak, akan sulit untuk menerobos. Tentu saja, kesenjangan antara setiap bobot juga sangat besar. Meskipun ada kesenjangan besar antara yang virtual dan yang nyata, itu jauh lebih sedikit daripada raja. Negara Shenwang, kultivasi yang tinggi, berada jauh di atas, menghadap ke tingkat tokoh berikutnya, kekuatan dapat dihancurkan. Di wilayah surga dan bintang dinasti Qin, sebagian besar wilayah Raja Dewa berada di Shenwang Yizong. Raja Ganda Tuan sudah menjadi yang kuat di dalam Raja para Dewa. Jika bulan Xuanzong tak terbatas, gerakan tertinggi adalah alam ganda dewa dan raja. Ada juga beberapa dari 3 kekuatan hegemonik teratas, yang juga merupakan 2 alam dewa dan raja. Selain itu, pemimpin dari 10 sekte teratas juga merupakan Raja Dewa Ganda, kecuali Gunung Perahu Naga. Gunung Perahu Naga, Kepala Akademi Sihir Aneh, penguasa Sekte Pedang Abadi, dan penguasa Putra Tak Terbatas, adalah 3 eksistensi Raja Dewa. Yue Yuan, dualitas Raja Dewa seperti itu, hampir hancur di hadapan Kepala Akademi Sihir Aneh, yang menunjukkan celah di antara mereka. 3 Raja Dewa adalah puncak wilayah Qin Tianxing. Namun, dikatakan bahwa ada 4 jenis orang kuat teror di klan Qian dan klan Bingpo. Namun, orang-orang kuat itu sangat langka. Mereka biasanya tertutup dan jarang terlihat. Setelah suara Yulong terdengar, cakar naga itu melangkah ke udara dan terus membunuh dekan Akademi Sihir Aneh. Kepala Akademi Sihir Aneh itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya ke puncak melawan Yulong, tetapi dia masih kalah. Setelah beberapa gerakan, tubuhnya mundur lagi, dan tubuhnya hampir terkoyak oleh cakar naga Yulong. Meski begitu, dia masih memiliki luka di tubuhnya, yang berdarah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu sama sekali bukan keberadaan domain Qin Tianxing. Dari domain bintang mana kamu berasal? Petik 2. Kepala sekolah itu meraung. Siapa aku, selama kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, bunuh. Naga itu meraung dan terus membunuh kepala sekolah itu. Ayo pergi, ayo kita lakukan bersama. Kalian berdua ingin melihat kita semua dihancurkan olehnya. Kepala sekolah berteriak di awal pidatonya tentang keberadaan kerajaan ilahi di sekolah. 2 kalimat terakhir adalah tentang Sekte Pedang Abadi dan Guru Suci Tanah Suci yang tak terbatas. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Yulong. Pada saat berikutnya, Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh meluncurkan serangkaian serangan mengerikan, bekerja sama dengan iblis kriminal, menyerang Yulong. Pada saat yang sama, Guru Sekte Pedang Bumi dan Guru Suci Tanah Suci Wuliang juga meluncurkan serangan terhadap Yulong. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, kekuatan dapat menghancurkan dunia. Bagus, bagus, sekelompok semut mall. Hari ini biarkan kalian tahu betapa kuatnya. Anda naga, yaitu, setan tulang meraung. Di tubuh Yulong, ia memancarkan cahaya redup, dan tubuhnya yang besar berputar dan berputar untuk membunuh banyak ahli secara langsung. Sentuh, sentuh. Cakar Andalong dapat melangkah keluar terus-menerus. Setiap cakar sangat besar dan dapat meledakkan ratusan gunung. Pada saat yang sama, tanduk naga Yulong juga mengeluarkan cahaya, lebih tajam dari pisau ajaib. Yulong menyerang dengan seluruh kekuatannya, terlepas dari pertahanannya sendiri. Mati saja untukku. Master klan pedang dan yang lainnya mendorongnya untuk melawan iblis jahat. Serangan mengerikan itu menimpa Yulong, dan dia ingin memusnahkan Yulong. Namun saat serangan itu terjadi, wajah mereka menjadi liar. Karena, serangan mereka menimpa Yulong, seperti menyerang sejenis senjata suci yang kokoh dan tak berujung.
Jangan katakan bahwa Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan naga kayu, bahkan jika Anda meninggalkan jejak pada sisik naga. Bagaimana ini bisa? Mungkin. Mata mereka membelalak tak percaya. Tidak bagus. Kemudian, mereka melompat liar karena serangan Yulong telah tiba, dan mereka hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Sentuh. Sentuh. Dalam serangkaian raungan, para ahli dari 3 kekuatan hegemonik diledakkan seperti peluru, dan beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lemah bahkan memuntahkan darah. Sebuah tabrakan, Yulong sepenuhnya berada di atas angin. Yang lain tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di hadapan begitu banyak master, Yulong masih bisa menang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Yulong awalnya melampaui Raja Dewa. Kekuatan fisiknya luar biasa, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih menakjubkan. Bahkan jika tidak melawan, ia tidak bisa menembus pertahanan sama sekali. Belum lagi Raja Ganda dan satu yang berat. Jika Yulong tidak menderita terlalu banyak kerusakan dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, itu akan menjadi pukulan untuk membunuh kepala sekolah dan yang lainnya. Ini bukan berlebihan. Jika Yulong berada di masa kejayaannya, ia benar-benar dapat menghancurkan kepala sekolah dan yang lainnya. Ada perbedaan besar antara Raja dan Raja. Raja Dewa 4 dapat menghancurkan 3 Raja Dewa, belum lagi keberadaan Raja Dewa. Bunuh. Yu Dragon meraung dan terus membunuh 3 master. Kali ini, Yulong tidak membunuh kepala Akademi Sihir Aneh dan orang-orang terkuat dari klan pedang. Dalam kondisi Yulong saat ini, meskipun dapat menekan keberadaan 3 dewa, sulit untuk membunuh mereka. Itulah sebabnya Anda membunuh para master itu.